Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 mata kuliah pemrograman website. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil tugas akhir pembuatan website yang telah kami kerjakan bersama. Adapun anggota kami terdiri dari Dinda Rizky Maharani, M. Wafi Akbar, dan saya sendiri, Mulia Salsabila. Website yang kami buat bernama Nextcure, yaitu sebuah website yang menyediakan berbagai layanan dan solusi keamanan digital. Yang pertama, halaman utama atau homepage. Halaman Pada halaman awal website, kami menyusun sebuah hero section yang menjadi tampilan pembuka saat website dibuka oleh pengguna, yaitu hero section. Hero section ini berisi elemen-elemen berikut, yaitu judul utama, itu adalah benteng digital untuk dunia modern, dan deskripsi singkat mengenai visi perusahaan, dan tombol CTA atau call to action dengan tulisan "Read More" yang dapat diarahkan ke halaman informasi yang lebih lengkap. Dengan tampilan ini, pengguna langsung mendapatkan kesan profesional dan informatif sejak pertama kali membuka situs. Next, yang kedua, service dan state session. Di bagian bawah halaman terdapat dua bagian penting, yaitu service session dan state session. Itu service session atau layanan kami. Bagian ini menampilkan jasa atau layanan yang ditawarkan oleh Nextcure. Tampilannya dibuat dalam bentuk kartu perlayanan yang membuat ikon layanan, judul layanan, dan deskripsi singkat. Dan beberapa contoh layanan yang tersedia adalah Data Loss Prevention, Security Operation Center, dan Penetration Testing Vulnerability Assessment. Struktur layout yang dibuat dalam bentuk 3 kolom responsif agar tetap rapi dilihat di semua ukuran layar. Next, setelah bagian layanan service session, website kami menampilkan state session, yaitu bagian yang menyajikan data pencapaian perusahaan secara visual dan ringkas. Bagian ini sangat penting karena berfungsi untuk memberikan gambaran kredibilitas perusahaan, menunjuk seberapa besar kepercayaan user, dan menampilkan pengalaman dan reputasi perusahaan. Next, section ini terdiri dari 4 kolom utama, yaitu berisi masing-masing ikon sebagai simbol representatif dan angka pencapaian dan label penjelas. Semua elemen tersebut disusun secara responsif dan simetris sehingga tetap terlihat rapi baik di layar desktop ataupun mobile. Next, pada bagian tim atau dewan komisaris ini, kami menampilkan siapa saja anggota utama dari tim Nextcure. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan orang-orang yang terlibat langsung dalam perusahaan kami. Setiap anggota tim ditampilkan dalam bentuk card. Card ini berisi beberapa elemen, yaitu foto profil, nama lengkap, NIM, dan jabatan dalam tim. Selain itu, saat kita arahkan kursor ke cardnya, akan muncul ikon media sosial seperti Instagram atau LinkedIn. Ini memberikan kesan profesional dan memudahkan orang untuk mengenal lebih dekat anggota tim kami. Semua card disusun dalam bentuk grid sehingga tampak rapi dan sejajar baik di tampilan desktop ataupun mobile. Bagian ini muncul setelah start session dan sebelum bagian about us, jadi urutannya jelas dan dari penjelasan layanan pencapaian lalu ke tim yang menjalankannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wafi. Baik, selanjutnya ada di About Us section. Nah, jadi di About Us ini menjelaskan sejarah singkat perusahaan dan menampilkan visi dan misi dalam bentuk card. Nah, jadi ada gambar di kiri, Cyber Security Team, lalu teks sejarah di kanan, lalu ada visi dan misi ditampilkan dalam dua card responsif. Selanjutnya ke contact session. Nah, di sini terdapat bagian kontak yang bertujuan memberikan informasi kontak dan form untuk mengirimkan pesan. Jadi terdapat form dengan input nama, email, pesan, lalu ada juga tombol kirim, lalu ada konteks seperti alamat dan sosial media juga ditampilkan. Selanjutnya ada footer. Jadi di footer ini bagian bawah dari halaman web
terdapat hak cipta, sosial media, dan tautan ke page. Eh, jadi di footer ini akan ditampilkan semua halaman dibuat responsif agar rapi di mobile dan di desktop. Lalu selanjutnya ada navbar. Nah, ini memberikan navigasi antar halaman seperti home, layanan, about, kontak. Lalu responsif juga ada hamburger di menu di layar kecil. Tuh, contohnya ada garis 3 di pojok. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinda. Nah, selanjutnya itu adalah kode untuk website yang kami buat sendiri. Di sini ada beberapa file yang kami gunakan, itu ada index.html, ada contact.html, ada about.html, dan style.css. Nah, untuk index HTML ini terdiri dari main menunya seperti navbar, hero section, service, dan footer. Nah, beberapa kami menggunakan beberapa link untuk membantu pembuatan website kami. Yang pertama itu ada dari Bootstrap, link Bootstrap CSS, ada untuk fontsnya, ada untuk icons. Nah, untuk icon sendiri kami menggunakan dua link dari Rems Icon dan Featured Icons, dan juga link yang menautkan antara file CSS dan index.html-nya. Nah, selanjutnya ini bagian untuk navbarnya. Nah, di sini kami navbarnya menggunakan Bootstrap, di mana ada kelas yaitu navbar S dan LG, ada custom navbar, dan juga position fix. Nah, position fix ini bertujuan agar navbarnya itu akan tetap berada di atas walaupun kita men-scroll ke bawah. Sedangkan W100 ini bertujuan agar navbarnya itu memenuhi layar atau menyesuaikan layarnya. Nah, di sini ada navbar brand, di mana navbar brand ini berisikan tentang nama perusahaan kami, yaitu Nextsecure. Di sini juga dapat kita ubah menjadi sebuah gambar ataupun logo perusahaan yang menjadi ciri khas perusahaan kita. Terus ada navbar tubular, terus ada navbar tubular icon, di mana ini untuk bagian hamburger menunya atau saat eh, websitenya itu responsif di perangkat kecil. Terus selanjutnya ada hero section, di mana hero section ini adalah tampilan awal saat kita membuka websitenya. Di sini ada kelas deflex align items, ada row align item center, ada call LG6, call MD12, hero tagline, text center, dan text LG start. Nah, di sini juga ada button, di mana buttonnya itu saat kita klik akan button read more, di mana saat kita mengklik button tersebut akan terhubung ke page about HTML-nya. Terus selanjutnya ada service section atau layanan. Nah, untuk layanan sendiri kami menggunakan card atau kartu layanan gitu. Nah, di sini ada class position absolute, di mana membantu agar gambarnya itu berada di tengah dari circle icon-nya itu. Nah, di sini ada top 50, start 50, translate middle, itu agar eh, gambarnya itu berada di tengah. Selanjutnya itu ada start section. Start section ini adalah bagian statistika, di mana akan menunjukkan seberapa banyak user yang memakainya, seberapa banyak awards yang didapatkan dari perusahaan, ataupun testimonial dari pengguna-pengguna sebelumnya gitu. Nah, di sini ada member atau bagian komisarisnya tadi. Nah, untuk membernya ini kami menggunakan card juga, dan kami menggunakan bootstrap juga, di mana ada class container section title, ada MT2, dan juga ada text centernya. Kami menggunakan data EOS juga, yaitu fed up untuk
Fade up ini untuk memunculkan icon-icon sosial media tadi. Dan terakhir itu ada footer, di mana footer ini ada bagian kreditnya, ada bagian link sosial media juga, ada juga link responsif atau link cepat untuk menghubungkan setiap page-nya di bagian ini. Nah, di bawah sekali itu ada link Bootstrap JavaScript-nya, di mana menghubungkan JavaScript yang kami pakai dengan JavaScript yang dari Bootstrap. Terus ada page about HTML. Di sini kami menggunakan card di bagian visi misinya. Ada card untuk visi dan ada juga card untuk misi. Dia menggunakan kelas kolom MD6 dan MB3 di mana akan responsif ketika websitenya itu dibuka di perangkat kecil gitu. Dan terakhir ini ada kontak.html. Bagian kontaknya, ini bagian kontaknya. Ini bagian kontak. Kami juga menambahkan iframe, di mana iframe ini bertujuan agar menghasilkan tautan yang berupa maps-nya. Nah, ini adalah link untuk maps posisi dari sebuah perusahaan gitu. Jadi kami hanya mengcopy bagian link untuk maps-nya, lalu kami letakkan di sini sehingga saat di bagian kotak as itu muncul posisi dari perusahaan. Dan untuk bagian formnya, kami menggunakan fungsi form, di mana itu ada untuk name, ada untuk email, ada untuk subjeknya, ada dan juga untuk message atau pesan yang akan dikirimkan. Terus ada button di mana setelah kita mengisi form tersebut, kita akan mengirimkan form yang telah diisi. Nah, jadi web kami itu sudah responsif ketika di layar kecil atau di perangkat kecil seperti handphone. Nah, begini tampilannya ketika dia di layar handphone. Nah, untuk footernya juga mengikuti. Dan untuk navbarnya dia menjadi dan untuk navbarnya dia akan berpindah ke hamburger menu, baru akan muncul bagian-bagian seperti home, layanan, about, dan contact. Nah, misalnya untuk about, nah untuk about bentuknya akan seperti ini ketika di layar mobile. Nah, dan untuk di kontak us, layarnya akan seperti ini di mobile. Baiklah, sekian hasil pembahasan kami tentang proyek yang kami tampilkan. Semoga proyeknya tersebut bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.